Ya, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu bagaimana penggunaan action listener, kemudian event source, dan juga event object. Ya, sebagai inisialisasi pada konstruktor, saya akan membuat suatu komponen text field. Saya set size-nya 100 kali 23, di mana 100 ini adalah lebarnya dan 23 ini adalah tingginya. Kemudian saya juga buat suatu label. Saya set background-nya menjadi hijau. Ini untuk memperjelas aja supaya labelnya itu bisa terlihat dengan lebih jelas. Saya set opaque supaya background colornya bisa ditampilkan. Kemudian saya set preferred size-nya 100 kali 23. Kemudian saya tambahkan juga dua button yang nanti kita akan meregister event-event ke dalam button-button tersebut. Oke, ada button 1 dan button 2. Saya set layout dari JFrame sebagai flow layout. Kemudian saya tambahkan komponen-komponen tadi, objek-objek komponen tadi ke dalam JFrame. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada text field, ada label, kemudian ada dua button. Kemudian untuk eventnya seperti apa? Ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan, sebaiknya untuk menggunakan event listener, kita membuat internal class yang mengimplementasikan dari masing-masing event listener. Nah, seperti ini. Ada dua macam event listener yang saya gunakan, yaitu key listener dan action listener. Action listener di sini akan berespon pada saat user menekan tombol atau menekan enter untuk melakukan suatu aksi. Kemudian juga ada yang namanya key listener. Key listener ini akan berespon pada saat user menekan tombol keyboard. Ya, dari dua action listener yang saya buat, action listener yang pertama akan saya registrasikan ke kedua button, yaitu button 1 dan button 2. Kemudian untuk action listener yang kedua, ini saya registrasikan hanya ke button 2. Dengan demikian, button 2 ini meregister dua action listener, yaitu button action listener dan button action listener 2. Ya, bagaimana cara registrasinya adalah kita harus membuat objek dari kelas yang mengimplementasikan event listener. Jadi ini kita buat objeknya, ya, button action listener. Kemudian kita tambahkan ke event source atau objek komponen yang kita buat tadi. Kita gunakan metode addActionListener untuk event listener yang namanya action listener. Oke, kita tambahkan button 1, button 2 sama-sama menambahkan action listener yang sama, yaitu button action listener. Sedangkan untuk action listener 2, button action listener 2, saya hanya menambahkannya di button 2. Jadi add action listener, button action listener 2. Nah, dengan demikian, button 1 dan button 2 pasti akan memiliki respon yang sama. Karena sama-sama mengimplementasikan button action listener 2. Sedangkan button 2 ini memiliki dua action listener yang diregistrasikan padanya, yaitu action listener, button action listener, dan button action listener 2. Dengan demikian, responnya ada dua. Ya, saya akan demokan nanti. Kemudian, untuk text field sendiri, saya mengimplementasikan edit text key listener. Edit text key listener yang
adalah kelas yang ini, kelas internal juga, dan dia mengimplementasikan key listener. Oke. Nah, kita lihat ke lebih dalam ke kode dari masing-masing kelas yang mengimplementasikan event listener. Oke, untuk button action listener, jadi dia akan mengeset teks dari label 1 itu sama dengan text field yang nilai teks yang terdapat pada text field pertama, yaitu pada method action perform. Nah, method action perform ini dia menerima event object yang namanya action event. Kemudian untuk button action listener 2, pada saat action performnya adalah dia akan menampilkan pop-up hello yang berisi teks hello. Oke. Nah, untuk key listener sendiri, ya, saya akan menggunakan salah satu dari ketiga metode yang harus didefinisikan. Ada key release, ada key type, ada key press, tapi saya hanya akan menggunakan yang key press saja. Oke, jadi dia akan menampilkan suatu pop-up pada saat key yang ditekan adalah A kecil. Ya, jadi dia akan menampilkan you press A. Oke. Nah, saya coba jalankan programnya. Oke, yang pertama saya akan tes button 1 ya. Button 1 ini hanya memiliki satu action listener, yaitu mengcopy dari text field ke label. Oke. Saya coba ubah lagi teksnya. Kita lihat 77 button. Ya, seperti ini. Jadi dia mengcopy teks dari text field ke label. Nah, saya akan coba untuk button 2. Seperti apa? Ya. Karena button 2 ini meregister 2 action listener, maka dia akan berespon 2 kali ya. Yang pertama adalah dari action listener kedua, yaitu dia akan menampilkan pop-up hello. Oke, dan selanjutnya adalah mengcopy isi dari text field ke label juga. Oke, jadi pada seri ini saya mendemokan bahwa ternyata suatu event listener yaitu dapat diregistrasikan ke dua event source. Dalam kasus saya, button 1 dan button 2. Kemudian satu event source dapat memiliki lebih dari satu event listener. Dalam kasus saya, ya mengcopy text field ke label dan juga menampilkan pop-up hello. Nah, untuk demo dari key listener, ya, yaitu menampilkan pop-up tampilan pesan karakter yang ditekan, yaitu karakter A. Saya akan coba. Nah, pada saat saya menekan karakter A, ditampilkan pesan you press A. Ya, jadi action dari listener dari key listener yaitu kelas edit text key listener ini diregistrasikan ke text field 1. Jadi pada saat saya menekan tombol A dan pada saat itu text field 1 sedang fokus, maka dia akan men-trigger suatu action atau suatu aksi, yaitu menampilkan
karakter yang ditekan, yaitu karakter A. Saya coba sekali lagi. Oke, ya, jadi dia menampilkan pop-up you press A. Oke, demikian demo action listener, terus event source, dan juga event object. Semoga bisa membantu pemahaman Anda.